Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MI Ma'arif Klisman. Pada kesempatan hari ini telah hadir dua narasumber kita yang berasal dari MI Ma'arif Klisman. Marilah kita memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Bulan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit kepada pemirsa. Baik, nama saya Inam Al-Fajar. Saya guru kelas di kelas 6 Kiai Haji Ali Maksum, juga guru mapel untuk mata pelajaran SKI dan KNU-an. Oke, lanjut narasumber kita yang kedua. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Wulan. Bagaimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Mungkin sedikit berkenalan dengan pemirsa. Oke. Ya, nama Bu Guru Bu Vina Ida Madu Silmi. Saya mengampu kelas 5 pelajaran SKI, kelas 4 pelajaran SKI dan KNU-an, dan kelas 1 mengampu tahfidz. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita yang berkaitan dengan hari lahir NU ke-95 yang jatuh pada hari ini dan kita peringati setiap tanggal 31 Januari. Mungkin sedikit bercerita Pak Fajar bagaimana sejarah berdirinya NU. Baik Bu Bulan, sejarah NU adalah sebuah sejarah yang sangat panjang. Untuk tahun ini kita sudah memperingati peringatan ke-95, dan uniknya untuk perayaan hari lahir NU ini kita lakukan 2 kali. Yang pertama dalam kalender Masehi tanggal 31 Januari, kemudian untuk Hijriahnya juga kita peringati tanggal 16 Rajab. Terkait dengan sejarahnya, NU adalah sebuah organisasi yang sangat unik dan insya Allah sangat berkah. Kenapa? Karena dalam pendiriannya saja sudah melalui isyarat langit yang luar biasa. Meskipun NU berdiri tahun 1926, sebenarnya cikal bakal pendirian NU ini sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah mendirikan sebuah organisasi bernama Taswirul Afkar tahun 1914. Kemudian disusul organisasi Nahdlatul Wathon 2 tahun setelahnya, 1916. Kemudian ada lagi organisasi Nahdlatul Tujar pada tahun 1918. 3 organisasi inilah awal atau cikal bakal dari pendirian NU sendiri. Sebenarnya pada tahun 1924, Kiai Haji Wahab sudah mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU, tapi beliau masih ragu. Beliau akhirnya melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah apakah benar-benar kalau mendirikan organisasi ini mendapat ridho dari Allah. Beliau melakukan istikharah, namun isyaratnya ternyata tidak jatuh atau tidak disampaikan kepada Mbah Hasyim. Justru malah isyarat untuk mendirikan NU ini diberikan kepada gurunya, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Akhirnya Kiai Haji Khalil Bangkalan pada tahun 1924 mengirim santrinya yang bernama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk menemui Mbah Hasyim. Dari Bangkalan, Kiai As'ad berangkat untuk menemui Mbah Hasyim dengan membawa sebuah tongkat. Inilah isyarat yang unik ya kalau kita pelajari sejarahnya. Akhirnya Kiai Haji As'ad menemui Mbah Hasyim, menyampaikan tongkat itu seraya membaca surat Toha yang berisi tentang kisah tongkat Nabi Musa. Ini isyarat pertama. Namun setelah mendapat isyarat ini Mbah Hasyim belum mantap ternyata. Setahun berikutnya, tahun 1925, Mbah Khalil mengirim Kiai As'ad kembali untuk menemui Mbah Hasyim membawa sebuah tasbih. Mbah Khalil kemudian mengalungkan tasbih itu kepada Kiai As'ad. Kiai As'ad berangkat ke Jombang kepada Mbah Hasyim, dan uniknya Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Jadi berangkat, baru setelah menemui Mbah Hasyim diminta untuk mengambil sendiri tasbih itu. Ini bentuk ketakdiman seorang santri kepada gurunya. Nah, setelah Mbah Hasyim itu mengambil tasbih, Mbah Hasyim bertanya, apalagi yang dititipkan Mbah Khalil pada saya? Kemudian Kiai As'ad membaca dua Asmaul Husna,
Ya Jabar, ya Qahar 3 kali. Ya Jabar, ya Qahar, ya Jabar, ya Qahar. Nah, inilah baru disinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memantapkan diri bahwa istikharahnya sudah dijawab oleh Allah. Ia mantap untuk mendirikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama yang kita peringati hari lahirnya setiap tanggal 31 Januari 1031 Januari atau dalam hijriahnya tanggal 16 Rajab. Mungkin demikian Bu Wulan. Baik, mungkin ada yang sedikit ingin ditambahkan oleh Bu Vina setelah apa yang disampaikan oleh Pak Fajar. Ya, saya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tentang sejarah NU. Nah, tadi itu kan ada 3 forum. Ya, ketiga forum pada hakikatnya merupakan aliran perjuangan yang dimana salah satu perjuangan yang penting lainnya adalah pembentukan Komite Hijaz. Komite Hijaz itu dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Ahmad Ghanaim yaitu dari Mesir, dan Kiai Asnawi yaitu dari Kudus. Nah, dalam Komite Hijaz ini para ulama berangkat ke Arab Saudi, dan penguasa Saudi saat itu adalah Raja Ibnu Saud yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Karena Raja Ibnu Saud itu juga menerapkan mazhab tunggal di Makkah yaitu mazhab Wahabi. Tetapi para ulama itu tidak setuju dengan adanya mazhab dari raja tersebut, dan tetapi para pengasuh pondok pesantren dan ulama-ulama besar lainnya dari Indonesia dan mayoritas ulama dari seluruh dunia menentang hal itu pada penerapan Komite Hijaz ini, dan akhirnya berhasil membujuk Raja Saud untuk memurungkan niatnya dan memberi kebebasan kepada mazhab untuk melaksanakan ibadah di seluruh dunia atau di Mekah sebagai kitab agama Islam sedunia. Nah, sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, sangat luar biasa sekali telah apa yang disampaikan oleh Bu Vina dan Pak Fajar. Berkaitan dengan sejarah yang telah disampaikan oleh Bu Vina dan Pak Fajar tersebut, bagaimana perjuangan Bapak atau Ibu sebagai dalam profesinya sebagai tenaga pendidik untuk melanjutkan perjuangan para pendiri NU di madrasah, terutama di bawah naungan NU. Mungkin dimulai dari Pak Fajar. Baik Bu Wulan, terkait dengan pengamalan kita sebagai guru dan di lingkungan ma'arif tentunya, menurut saya pengamalannya adalah sebagaimana tema hari lahir NU tahun ini, menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Sebagai guru kita mengajak anak-anak untuk lebih memahami ajaran aswaja seperti yang sudah digariskan oleh LP Ma'arif lewat mapel ke-NU-an. Di sana ada pengenalan tradisi amaliyah ke-NU-an seperti tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan tata cara sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini yang kita kenalkan kepada anak-anak. Selain itu, kita mengajak anak-anak untuk mengenal negerinya, mengenal keanekaragaman Nusantara agar lebih meneguhkan komitmen mereka sebagai warga negara. Ini tema hari lahir NU di tahun ini, dan menurut saya sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Itu saja mungkin Bu Wulan. Bagaimana menurut Bu Vina berkaitan dengan hal tersebut? Ya, menurut saya pengamalan dari sejarah NU yaitu sebagai pendidik kita mampu mengembangkan budaya lebih ke religius, yaitu pematangan dasar agama kepada anak-anak kita, karena dalam sejarah NU itu lebih mendasarkan nomor 1 status agama yang kokoh. Tanpa agama yang kokoh kita akan lemah ya. Nah, kita mampu mengamalkan ajaran NU kepada anak-anak kita agar anak-anak kita selalu semangat dan mempunyai agama yang kokoh. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan dan kesan dari Bu Vina dalam profesinya sebagai pendidik menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Ma'arif? Ya,
Perasaan saya sangatlah senang ya menjadi keluarga besar NU Nahdlatul Ulama ini ya. Karena kita tahu bagaimana dulu itu perjuangan para ulama, para kiai-kiai besar di dunia itu sangatlah berjasa. Jadi kita sekarang tinggal menikmati bagaimana para perjuang dengan adanya NU ini, ya kita harus menjaga dan tetap mengamalkan apa yang telah mereka perjuangkan buat kita. Dan kesannya untuk para pendidik, janganlah segan untuk mengundang tokoh-tokoh inspiratif untuk berbagi di sekolahan agar anak-anak kita tetap semangat dan tetap ingin tahu bagaimana sejarah NU terdahulu. Mungkin itu saja. Nah, sekarang bagaimana Pak Fajar? Bagaimana perasaannya sebagai tenaga pendidik bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Ma'arif? Perasaan dan kesan saya merasa bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Ma'arif yang tentunya menjadi keluarga besar dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan seraya berdoa ya, meskipun masih sangat sedikit khidmat yang bisa dilakukan untuk Ma'arif ini, semoga termasuk dalam doa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa barang siapa yang memperjuangkan NU akan masuk dalam santrinya Mbah Hashim dan didoakan menjadi orang yang meninggal dalam husnul khotimah. Mungkin itu saja Bu Bulan. Sebelum saya tutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Vina dan Pak Fajar berkaitan dengan Harlah NU kali ini, terutama bagi para guru Ma'arif di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Bu Vina? Ya, terima kasih Bu Bulan untuk pesan saya kepada guru-guru NU se-Indonesia. Ia mampu membangkitkan imajinasi anak-anak melalui kisah-kisah para pejuang, yaitu dari kisah Nusantara maupun kisah-kisah sejarah terdahulu. Ya, mungkin itu saja. Dari Pak Fajar, apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Bu Bulan. Saya hanya ingin menambahi sedikit di perayaan ke-95 hari lahir NU ini. Mari kita senantiasa yang pertama menggunakan jas hijau. Jangan sekali hilangkan jasa ulama, terutama ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, senantiasa menggunakan jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah pendirian bangsa ini, karena Indonesia bukanlah negara agama, terdiri dari berbagai macam agama. Kita saling menghormati sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Itu saja mungkin Bu Bulan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fajar dan Bu Vina yang telah hadir pada podcast kali ini. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, bahwasanya pesan dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana barang siapa yang memperjuangkan akan dianggap menjadi santri beliau dan akan didoakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah hingga anak cucunya. Saya, Nina Kristinulan Anggarwati, bertemu lagi pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Harlah NU ke-95, menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Siapa kita? NU.